Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar kembali. Insya Allah hari ini kita akan membahas teks eksplanasi untuk anak kami kelas 11 IPA dan 11 IPS. Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat semua dan bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Baiklah, untuk sebelum kita masuk belajar, mari kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum kita membahas tentang teks eksplanasi, tentu masih anak-anak kami masih bingung ini dan bertanya-tanya, apa sih teks eksplanasi itu, kan itu kan? Nah, dan di sini ada contoh ini tentang teks eksplanasi. Berarti kita baca sama-sama ya. Gerhana bulan. Gerhana bulan merupakan satu di antara fenomena alam yang sering kita jumpai. Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Hal itu terjadi bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalang oleh bumi. Sebenarnya pada peristiwa gerhana bulan seringkali bulan masih dapat terlihat. Hal ini dikarenakan masih adanya sinar matahari yang dibelokkan ke arah bulan oleh atmosfer bumi, dan kebanyakan sinar yang dibelokkan ini memiliki spektrum cahaya merah. Itulah sebabnya pada saat gerhana bulan akan tampak berwarna gelap, bisa berwarna merah, tembaga, jingga atau coklat. Ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan, terutama saat bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan, sehingga berada pada satu garis lurus yang sama, yang kemudian membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat itu. Nah, inilah salah satu contoh dari teks eksplanasi. Jadi apa sih teks eksplanasi itu, kan itu kan? Apa sih teks eksplanasi itu? Dari contoh tadi bisa kita artikan bahwasanya teks eksplanasi ini berarti berisi penjelasan mengenai bagaimana suatu peristiwa bisa terjadi, terus atau ada hubungan sebab akibat dalam sebuah kejadian. Jadi kalau di sini bagaimana, berarti teks definisi ini merupakan jawaban dari bagaimana atau mengapa, ya gitu kan? Mengapa sebuah itu terjadi. Dan kalau kita berbicara lagi tentang teks eksplanasi, berarti teks eksplanasi nanti ini menceritakan apa? Berarti menceritakan fenomena sosial atau fenomena alam. Kalau fenomena alam apa berarti? Berarti hujan ya, contohnya hujan, petir, gerhana, terus angin kencang. Nah, jadi kan itu semua itu fenomena alam. Dan di dalam teks ini kalau kamu ingin menceritakan itu berarti kamu harus menceritakan dalam bentuk teks eksplanasi. Nah ya, kalau kamu ingin menceritakan tentang fenomena sosial sama juga, berarti tentang teks, memakai teks eksplanasi. Terus bagaimana sih teks eksplanasi itu? Nah, kita harus sebelum belajar ini kita harus mengetahui dulu ciri-ciri dari teks eksplanasi. Pertama apa? Peristiwa itu harus nyata. Terus ada unsur pengetahuannya. Terus dia hanya bersifat menginformasikan dan menggunakan kata yang digunakan untuk mengurutkan kejadian. Berarti ada urutan kejadiannya di situ sampai jelas. Nah, selanjutnya di sini ada strukturnya, enak ya. Dalam kita membuat teks eksplanasi ini biar disebut dengan teks yang baik dalam bahasa Indonesia itu pasti selalu memiliki struktur, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi atau penutup. Pernyataan umum tadi itu sama seperti yang tadi ya, yang sudah kita jelaskan tadi ini, gerhana bulan itu paragraf pertama tadi ya, pernyataan umum, ini bersifat umum. Berarti gerhana apa? Gerhana, oke, itu dia umumnya. Dan yang kedua berarti deretan penjelas atau sebab akibat kejadiannya atau urutan kejadiannya. Ini tergantung permintaan ya, tergantung apa yang mau kita jelasin. Semakin banyak berarti banyak paragrafnya. Kalau nggak perlu ya satu paragraf juga cukup ya. Itu berarti jumlah paragrafnya tergantung dengan kebutuhan. Selanjutnya penutup. Nah, di sini ada penutup. Berarti berisi tentang kesimpulan. Kesimpulan dari apa? Kesimpulan dari topik yang kita jelaskan. Oke. Jadi mungkin itu dulu nak yang bisa kita sampaikan hari ini.
Yaitu yang pertama, definisi dari teks eksplanasi itu apa? Udah tahu tadi kan, berarti teks yang menceritakan tentang fenomena, baru fenomena alam atau fenomena sosial. Terus strukturnya ya, catat. Strukturnya berarti ada 3. Ada pernyataan umum, ada deretan penjelas atau urutan sebab akibat, dan yang terakhir ada interpretasi. Jadi sebagai tugas kamu di rumah, tolong nanti sebelum kita belajar lebih lanjut lagi, tugas kamu yaitu kamu cari satu topik yang akan kamu buat menjadi teks eksplanasi. Topiknya dulu nak ya, kita belum kembangkan, nanti kita kembangkan. Topiknya boleh fenomena alam atau fenomena sosial, ya. Jadi kamu harus cari satu kejadian yang ada di dunia ini, baru fenomena alam, kejadian alam atau kejadian sosial yang akan kamu kembangkan nanti, oke? Jadi Bapak berharap semua nanti sudah punya satu kejadian apa yang mau diceritakan dan kita kembangkan menjadi teks eksplanasi. Jadi tolong satu orang siapkan satu fenomena ya. Jadi kita akhiri dulu pertemuan kita pada hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.